Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi matematika dasar, yaitu mengenai limit. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu definisi dari limit. Tentu sudah tidak asing bagi kita untuk melihat bentuk limit X panah C Fx sama dengan L yang biasanya dibaca limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Bentuk kalimat limit X mendekati C dari Fx sama dengan L ini memiliki arti jika X mendekati C, dalam tanda kutip mendekati itu berarti X-nya tidak sama dengan C, maka nilai Fx akan mendekati L. Jadi makna limit X mendekati C Fx sama dengan L ini artinya jika kita mengambil nilai X yang mendekati nilai C, itu akan mengakibatkan nilai dari Fx-nya akan mendekati nilai L. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai limit X mendekati 2 dari 2X dikurang 3, itu sama dengan 1. Karena ketika kita mengambil nilai X yang mendekati 2, ya kita bisa mengambil X-nya 1,9 atau 2,1, kemudian cobain aja masukin ke dalam fungsi kita, yaitu 2X dikurang 3, maka hasil semua nilai X yang kita ambil di sekitaran 2, hasilnya akan berada di sekitaran nilai 1. Makanya kita menyebut ketika X-nya mendekati 2, maka 2X dikurang 3 itu mendekati 1. Sebenarnya di sini nilai 1 itu ternyata sama saja dengan seperti mensubstitusikan 2 ke dalam 2X dikurang 3. Tapi sekali lagi ya kita tidak melakukan hal itu karena tadi ketika kita mengatakan X-nya mendekati C, artinya X-nya tidak sama dengan C. Jadi ketika kita mengambil X mendekati 2, berarti X-nya tidak sama dengan 2. Ya meskipun di sini kebetulan saja hasil nilai-nilai yang di sekitaran 2 ketika disubstitusikan ke 2X dikurang 3, kebetulan itu nilainya sama dengan nilai ketika si X sama dengan 2 disubstitusikan ke 2X dikurang 3. Tapi ya tentu saja tidak akan selalu seperti itu. Sebagai contoh, misalkan saya mengambil sebuah definisi mengenai operasi yang lain, yaitu kita ngambil X dulu barang bilangan real, kemudian saya mendefinisikan apa yang disebut dengan fungsi floor atau operasi floor. Operasi floor atau fungsi floor di sini maknanya adalah pembulatan ke bawah. Ya, di sini kita membulatkan ke bawah. Notasinya menggunakan kurung siku dengan sikunya di bagian bawah. Nah, ini menandakan bahwa X ketika dikenakan dengan operasi floor, artinya kita mencari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Yang artinya kalau kita punya bilangan 2,1, itu akan dibulatin menjadi 2 oleh operasi floor. Kemudian kalau kita punya bilangan 2,9 sekalipun, itu tetap akan dibulatin menjadi 2. Ya, jadi oleh operasi floor itu tidak memandang mana yang lebih dekat bilangan bulatnya. 2,9 kan tentu saja lebih dekat dengan 3. Tapi melalui operasi floor, hasil dari floor 2,9 itu akan kembali menjadi 2. Selanjutnya kita juga punya operasi ceiling. Operasi ceiling akan mengakibatkan fungsi ceiling dari X itu akan dibulatin ke atas. Ya, artinya kalaupun kita punya bilangan 5,1, itu akan tetap dibulatin menjadi 6, sekalipun lebih dekat dengan bilangan 5. Ya, jadi ini bukan pembulatan seperti yang dipelajarin di SD ya, teknik pembulatan yang mana kita memilih bilangan bulat terdekat, tapi di sini kita membulatkan ke arah sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau floor artinya dibulatin ke bilangan bulat di bawahnya, kalau ceiling dibulatin ke bilangan bulat di atasnya. Jadi dibulatin ke bawah di sini kalau misalnya ada komanya gitu ya. Tapi kalau tidak ada komanya ya udah tidak akan berubah kan gitu. Sebagai akibatnya ternyata limit dari X mendekati 2 dari floor X itu ternyata tidak ada. Alasannya sederhana ya. Andaikan kita punya X-nya 1,9. Ternyata oleh floor X hasilnya 1. 1,95 hasilnya juga 1. 1,96 hasilnya juga 1. 1,99 hasilnya juga 1. Jadi seolah-olah kalau X-nya mendekati 2 ya hasilnya akan tetap 1. Tapi sayangnya kalau kita mendekati dari 2, sekian, misalnya 2,7, ketika X-nya 2,7, floor X-nya 2. 2,1 juga 2. 2,01 juga 2. Nah, artinya kalau kita mendekati nilai 2 yang berada pada di sumbu X, kalau kita mendekati nilai 2-nya dari kiri, kita dekatin dari kiri, maka hasilnya akan selalu bernilai 1. Sedangkan jika nilai 2 kita dekati dari kanan, kita ambil 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, terus gitu ya, kita dekati nilai 2-nya dari kanan, nah hasilnya akan berada di garis yang 2 untuk sumbu Y-nya. Ini menandakan bahwa limit X mendekati 2 dari floor X itu enggak ada. Ya, padahal sebenarnya kita bisa aja kan ya membagi kasus limitnya. Kalau kita mendekati 2-nya dari kiri, maka nilainya 1. Kalau kita mendekati 2-nya dari kanan, nilai 2. Itulah yang memunculkan ide munculnya definisi limit kiri dan juga limit kanan. Limit kiri di sini artinya kita mendekati nilai limit dari kiri, limit kanan artinya dari kanan. Jadi notasinya limit X mendekati A pangkat negatif, itu artinya bukan A-nya bilangan negatif ya, tetapi kita mendekati nilai A dari arah kiri. Kemudian limit X mendekati A plus, itu artinya kita mendekati nilai A dari kanan. Yang sebagai akibatnya, kalau kita mendekati nilai X mendekati 2 dari kiri, dari floor X, itu harusnya hasilnya 1. Kemudian limit X mendekati 2 dari kanan untuk floor X, itu adalah 2. Tentu saja tadi definisi-definisi yang kita pakai itu definisi yang tidak formal. Ya, alasannya ya kita mengatakan mendekati gitu kan ya. Nah, padahal mendekati itu kan relatif ya.
kita tidak bisa mengatakan apakah 1,95 itu sudah mendekati 2 ataukah belum. Apakah 1,97 sudah cukup mendekati 2 ataukah belum. Apakah 1,999 sudah mendekati 2 ataukah belum, gitu kan ya. Karena ya kita selalu bisa mengambil bilangan yang lebih dekat lagi. Secara formal, limit ketika didefinisikan limit x mendekati c dari suatu fungsi fx, jika nilainya L, maknanya jarak x dengan c itu akan mendekat, mengakibatkan jarak fx dengan L juga semakin mendekat. Makanya kan seperti itu ya. Jadi ketika kita punya x dengan c-nya cukup dekat, artinya fx dengan L-nya juga akan cukup dekat. Pendefinisian jarak sudah kita bahas di video sebelumnya ya, mengenai harga mutlak kan kita udah tahu ya, bahwa jarak x dengan c itu bisa dinotasikan dengan harga mutlak dari x dikurang c, kayak gitu. Nah, di sini kita mendefinisikan jaraknya menggunakan epsilon dan delta. Jadi x dikurang c dimutlakin, nah jaraknya itu akan kita jadikan acuan untuk nilai delta. Kemudian jarak dari fx dengan L juga akan menjadi acuan untuk nilai epsilon. Nah, yang mana definisi formalnya ketika kita punya limit x mendekati c, fx sama dengan L, itu artinya untuk setiap epsilon positif akan selalu ada delta positif, sehingga jika jarak x dengan c atau x dikurang c dimutlakin itu berada pada interval 0 sampai dengan delta, akan mengakibatkan jarak fx dikurang L akan lebih kecil dari epsilon. Nah, yang perlu kita lihat di sini ya, jarak x dengan c-nya di sini kita ingin agar dekat, makanya jarak x dengan c-nya lebih kecil dari delta. Tapi kita juga perlu memahami bahwa jarak x dengan c-nya tidak ingin bernilai 0. Alasannya tadi, x dengan c di sini tidaklah sama, karena x-nya hanya mendekati c, bukan x sama dengan c. Selanjutnya, ketika jarak x ini dengan C semakin kecil atau X yang mendekati C, kita ingin memeriksa apakah benar bahwa jarak Fx dan L atau Fx dikurang L itu akan lebih kecil dari epsilon. Inilah definisi formalnya. Apa itu yang dimaksud dengan limit? Nah, ketika kita punya sebuah sumbu koordinat, di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Fx atau sumbu Y. Yang dimaksud dengan X dikurang C itu artinya berada pada sumbu X, kemudian kita cari suatu nilai C. X dikurang C artinya kita mengambil semua nilai X yang berada di sekitaran C, tapi pada rentang sejauh delta. Ya, jadi kita mengambil XX yang ada di sini, tapi XX yang ada di sini tidak melebihi delta. Ketika kita mengambil nilai XX yang di sini, kemudian kita masukkan ke fungsi fx, kita menginginkan hasilnya akan berada di sekitaran L. Di sekitaran L tentu saja ya bisa aja lebih besar, bisa aja lebih kecil dari L. Tapi tentu saja jaraknya tidak akan melebihi epsilon, karena kita menginginkan jaraknya dekat. Nah, inilah pada dasar dari pendefinisian limit kita. Contohnya seperti ini ya. Saya masih membahas contoh yang sama seperti yang kita gunakan tadi ketika kita mendefinisikan limit secara tidak formal atau hanya menggunakan kata-kata gitu ya. Di sini akan saya lihatkan bahwa benar tidak limit x mendekati 2 dari 2x dikurang 3 itu bernilai 1. Kalau tadi kita mendefinisikannya hanya, kalau x-nya kita dekatin dengan 2-nya 1,9, 1,95 gitu kan, atau 2,1, 2,01 gitu kan. Tapi ya itu kan kita tidak akan pernah puas. Kita akan selalu mempunyai bilangan lain yang lebih dekat dengan 2. Kalau kita ingin memeriksa apakah benar limit x mendekati 2 dari 2x dikurang 3 ini bernilai 1, maka yang perlu kita lakukan adalah memeriksa bahwa untuk setiap epsilon kita bisa menemukan nilai delta. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah kita sedang mencari nilai delta. Kita selalu bisa mendapatkan nilai delta, sehingga ketika x dengan 2 jaraknya lebih kecil dari delta, itu akan mengakibatkan 2x dikurang 3 dan 1 jaraknya akan lebih kecil dari epsilon. Cara menemukan nilai delta ini sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai pertidaksamaan harga mutlak. Nah, kasus kali ini saya langsung mengambil saja, karena inti dari menemukan bahwa benar tidaknya nilai limit ini bernilai 1 itu adalah memperlihatkan bahwa deltanya ada. Kan makanya di sini saya langsung pilih aja deltanya epsilon per 2. Mendapatkan nilai delta sama dengan epsilon per 2 bisa Anda lihat di video ketiga saya mengenai materi matematika dasar juga. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai deltanya epsilon per 2, maka kita tinggal mensubstitusikan bahwa jarak x dikurang 2 ketika lebih kecil dari epsilon per 2 ini akan mengakibatkan kalau kedua ruasnya kita kalikan 2, itu artinya 2 dikali x dikurang 2 dimutlakin itu akan lebih kecil dari epsilon. Kemudian berdasarkan sifat perkalian harga mutlak yang sudah saya bahas juga dikalikan ke dalam, yang mengakibatkan 2x dikurang 4 lebih kecil dari epsilon. Nah, ini adalah yang kita inginkan. Jadi yang kita inginkan adalah memperlihatkan bahwa kalau kita punya nilai delta tertentu, kan dalam kasus di sini terpaksa memilih deltanya epsilon per 2 agar nanti hasilnya pasti lebih kecil dari epsilon. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa benar limit x mendekati 2 dari 2x dikurang 3 sama dengan 1 karena nilai deltanya ada, sehingga hasil dari 2x dikurang 3 dikurang 1-nya lebih kecil dari epsilon. Tentu saja untuk soal-soal limit mengetahui definisinya itu adalah hal yang baik, tapi mengerjakan semua soal limit hanya menggunakan definisi itu terlalu memberatkan kita. Padahal sebenarnya ya sudah ada orang-orang yang mengerjakan tidak menggunakan definisi gitu. Jadi udah ada orang yang menggunakan teorema-teorema sehingga kita
kita tidak perlu lagi menggunakan definisi awalnya saja. Teorema-teorema tersebut tentu berfungsi untuk mempermudah kita mengerjakan soal-soal limit. Teorema-teorema itu sudah ditemukan oleh para matematikawan sebelum-sebelumnya gitu ya. Pada masa ini ya tentu tidak perlu harus selalu menggunakan definisi, kecuali memang kita diminta atau diwajibkan untuk memperlihatkan nilai limit menggunakan definisi. Jika tidak, ya kita bisa saja menggunakan teorema yang sudah ditemukan. Nah, salah satu teorema yang telah ada yaitu teorema dasar limit. Teorema dasar limit ini ya sangat membantu ya. Hampir semua teorema diturunkan dari teorema dasar limit. Jadi teorema dasar limit ini diturunkan dari definisi ya. Dari definisi diperolehlah teorema dasar limit. Kemudian dari teorema dasar limit inilah yang melandasi banyak teorema-teorema yang lain mengenai limit. Saya menggunakan 8 teorema dasar limit. Mungkin dari referensi atau buku yang lain ada yang menggunakan 9 ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya 8 ini juga udah cukup menjadi teorema dasar untuk limit. Contoh pengerjaan soal menggunakan teorema dasar limit ya sekali lagi saya menggunakan soal yang sama, yaitu limit x mendekati 2 dari 2x dikurang 3. Nah, kalau ini tentu kita sudah tahu bersama ya bahwa nilainya 1, karena tadi saya sudah menunjukkan bahwa nilainya 1 menggunakan definisi. Tapi kalau menggunakan definisi cukup sulit, ya udah kita gunakan aja teorema yang ada. Berdasarkan teorema dasar limit, kita tahu bahwa bentuk limit 2x dikurang 3 ini boleh dipecah menjadi limit 2x dikurang limit 3. Yang mana itu berdasarkan teorema dasar yang keempat. Selanjutnya, bentuk limit 2x itu boleh dikeluarin 2-nya, karena 2 di sini adalah konstanta, atau 2 di sini konstan, kita bisa menggunakan teorema dasar ketiga. Kemudian limit x mendekati 2 ini bernilai 3, itu karena kita menggunakan teorema dasar 1. Selanjutnya berdasarkan teorema dasar yang kedua, limit x mendekati 2 dari x itu hasilnya adalah 2. Kemudian kita tinggal menyelesaikan ini sehingga diperoleh hasilnya bernilai 1. Ini seolah-olah seperti mensubstitusi, tapi ya di sini bukan mensubstitusi. Kita menggunakan teorema dasar limit. Selanjutnya selain menggunakan teorema dasar limit, kita juga bisa menggunakan teorema substitusi. Nah, yang perlu diperhatikan untuk teorema substitusi adalah syarat wajibnya fungsi tersebut haruslah terdefinisi di C. Jika fungsi tersebut belum terdefinisi di C atau tidak terdefinisi di C, maka kita tidak boleh menggunakan teorema substitusi. Ya, sebagai contoh, misalkan kita melakukan ini. Kita mempunyai fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x. Kita diminta untuk menentukan bahwa limit x mendekati 2 dari fx tersebut. Tentu kita melihat bahwa fx kita yang kepunya adalah x pangkat 4 dikurang 3x, yang mana x pangkat 4 dikurang 3x tersebut merupakan fungsi polin yang terdefinisi di semua nilai x. Artinya, untuk x mendekati 2, untuk x bernilai 2 itu sendiri, fungsi di sini jelas terdefinisi. Oleh karena itu, kita bisa aja langsung menggunakan substitusi. Jika kita melakukan limit x mendekati 2fx, kita substitusikan f2, gitu kan ya, hasilnya menjadi 10. Nah, yang artinya ya sudah, kita sudah mendapatkan nilai dari limit x akan 4 dikurang 3x. Bagaimana ketika kita menemukan kondisi di mana limitnya atau fungsinya tidak terdefinisi di nilai C? Kita bisa menggunakan teorema kesamaan. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kondisi bahwa fx sama dengan gx, ketika x-nya tidak sama dengan C, artinya di nilai x sama dengan C ini terjadi suatu ketidakcocokan, entah itu karena ada yang tidak terdefinisi, entah ada yang karena melenceng, maka kita bisa aja tetap memperoleh hasil limitnya yang bernilai sama. Jadi nilai limit tidak akan berubah hanya karena satu titik itu di sini ya. Satu titik di sini kan x sama dengan c, di x sama dengan c nilainya berbeda, tapi di nilai-nilai yang lainnya sama, maka limitnya akan tetap sama. Sehingga untuk soal kita, setelah kita punya limit x mendekati 1, x dikurang 1, x tambah 5 dibagi x dikurang 1, kita mengetahui bahwa bentuk perkalian dan pembagian ini, x dikurang 1 kali x tambah 5 dibagi x kurang 1, ini akan sama aja dengan x tambah 5. Ya kan, seperti yang Anda lihat, Anda bisa mencoret di sini, tapi kita tidak melakukan pencoretan untuk x yang bernilai 1 dong ya. Karena kalau x-nya 1 kan kita tidak boleh mencoret di sini ya. Dan kita belum tahu x-nya berapa. Sehingga di sini sebenarnya bukanlah terjadi aturan pencoretan. Ya karena pencoretan itu kan bermakna membagi ya. Sedangkan membagi di sini jelas tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu apakah x-nya 1 ataukah tidak. Tapi kita tahu bahwa nilai ini akan tetap sama dengan x tambah 5 kalau x-nya tidak sama dengan 1. Ya, sehingga kita bisa mengambil nilai limitnya akan tetap sama. Ya alasannya karena sekalipun di sini nilainya tidak sama untuk x sama dengan 1, tapi nilai limitnya akan tetap sama. Sehingga kita memperoleh hasilnya limit x mendekati 1 dari x tambah 5 itu adalah 6. Teorema terakhir terkait limit itu adalah teorema Apit. Nah, untuk teorema Apit ini mengkehendaki bahwa kita mempunyai 3 fungsi, yang mana salah satu fungsinya berada di antara 2 fungsi yang lain. Nah, ketika kita mempunyai kondisi seperti ini, kita bisa saja mencari limit dari fungsi yang di tengah asalkan memenuhi ketentuan bahwa limit yang di sebelah kiri dan limit yang di sebelah kanan itu sama dan nilainya sudah ada, itu akan mengakibatkan limit yang di tengah juga bernilai sama. Contoh untuk penerapan teorema Apit akan saya simpan di akhir
video ini. Jadi saya akan beranjak terlebih dahulu ke limit trigonometri. Ya, sederhananya limit trigonometri kan adalah limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Di sini saya akan mencoba memperlihatkan limit dari x mendekati V per 3 dari cos 2x. Nah, penyelesaiannya ya kita bisa melihat bahwa cos 2x ini terdefinisi di x sama dengan V per 3, sehingga ya kita bisa langsung saja menggunakan teorema Master. Nah, berdasarkan teorema substitusi kita tahu bahwa limit x mendekati V per 3 itu adalah cos 2 kali V per 3, yang mana nilai dari cos 2 kali V per 3 itu adalah negatif tengah. Ini satu contoh penggunaan limit trigonometri. Selanjutnya saya juga akan kasih contoh yang kedua mengenai limit trigonometri. Tapi kali ini saya akan memberikan contoh limit trigonometri yang kita selesaikan menggunakan teorema Apit. Limit trigonometri sekaligus penerapan penggunaan teorema Apit. Nah, untuk menyelesaikan limit x mendekati 0 x sin 1 per x, kita mengetahui bahwa nilai sin dari suambarang sudut ya, dalam kasus kita sin 1 per x, itu senantiasa berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Tidak mungkin nilai sin di sini akan melebihi 1 ataupun lebih kecil dari negatif 1. Tentu saja nilai sin 1 per x hanya terdefinisi kalau x-nya tidak sama dengan 0. Makanya di sini saya tambahkan bahwa untuk x-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau x-nya tidak sama dengan 0, nilai sin 1 per x akan berada pada interval ini. Kemudian yang kita inginkan adalah x dikali sin 1 per x. Jika demikian saya tinggal mengalikan ya. Kalikan aja sin 1 per x dengan x. Maka kita mendapatkan bahwa nilai dari x dikali sin 1 per x akan berada pada interval ini. Daripada saya mengerjakan limit x mendekati 0 x sin 1 per x, yang mana tentu kita tidak boleh langsung mensubstitusikan 0 ke dalam sini, lebih baik saya mengerjakan fungsi yang berada di ruas kirinya ataupun fungsi yang berada di ruas kanannya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, limit x mendekati 0 dari negatif x itu akan bernilai 0, kemudian limit x mendekati 0 dari positif x itu juga bernilai 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan berdasarkan teorema Apit, karena x sin 1 per x berada di dalam interval ini, kan lebih besar dari negatif x dan lebih kecil dari x, kita bisa menyimpulkan limit x mendekati 0 dari x sin 1 per x ini akan bernilai 0 juga. Nah, ini mengakhiri pembahasan video kita kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.